Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angel Fitria Krisyanti, mahasiswi IAIN Palangkaraya, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sabarudin Ahmad selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan secara singkat tentang pertemuan kami dari yang pertama hingga pertemuan yang ke-7. Yang pertama itu kami membahas tentang memahami sistematik hukum perdata. Yang kedua ada manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum. Yang ketiga hukum keluarga yang mencakup di perkawinan. Yang keempat itu memahami akibat perkawinan. Kelima putusnya perkawinan. Keenam hukum benda. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu sistematik hukum perdata. Pada dasarnya, menurut isinya, hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat. Kata perdata itu berasal dari pradato, bahasa Jawa kuno, yang berarti bertengkar atau berselisih. Sehingga secara literik dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertengkaran atau hukum perselisihan. Namun, para pakar memberi pengertian hukum perdata itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada menurut Sri Suderi Machkon Sofan, hukum perdata itu adalah hukum perdata yang mengatur antara kepentingan warga yang satu dengan warga yang lain. Yang kedua ada Sudikno Mertikusumo yang mengartikan bahwa hukum perdata itu hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang per orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan kekeluargaan atau hubungan masyarakat, dan pelaksanaannya tuh sesuai masyarakat itu sendiri. Hukum perdata itu tertulis dalam kitab undang-undang perdata. Lalu untuk yang tidak tertulis itu ada hukum adat. Hubungan hukum perdata yang tertulis dan tidak tertulis itu tertulis dalam pasal 1339 KUH Perdata dan 1937 KUH Perdata. Ada yang namanya arti sempit dan arti luas. KUH Perdata dalam Indonesia ini sering terjadi pro dan kontra. Pada sidang Badan Perancangan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional bulan Mei 1962, Saharjo SH sebagai Menteri Kehakiman pada masa tersebut menyatakan gagasan bahwa KUH Perdata hanya dianggap sebagai pedoman. Hal ini disebabkan karena KUH Perdata dirasa kurang sesuai dengan nilai hidup di Indonesia. Sebagaimana cita-cita negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan itu mengharapkan sistem hukum yang berdasarkan kepribadian Indonesia. Penafsiran KUH Perdata sebagai pedoman merupakan suatu bentuk dorongan agar terwujudnya cita-cita tersebut. Lalu menurut ilmu pengetahuan hukum perdata itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Untuk materi tentang manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum, berdasarkan pendapat sarjana, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum atau sebagai orang. Lalu
subjek hukum itu mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan sebagai subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Pengertian secara yuridis ada dua alasan yang menyebabkan alasan manusia sebagai subjek hukum, yaitu mempunyai hak subjektif, kewenangan hukum, dan dalam hal ini kewenangan hukum yang berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan pendukung kewajiban. Badan hukum merupakan suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status person oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Untuk pertemuan ketiga itu ada hukum keluarga atau yang lebih tepatnya mencakup tentang perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1974 tentang perkawinan. Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan itu bukan hanya tentang ikatan lahir, namun juga tentang ikatan batin. Pada dasarnya, perkawinan itu menganut asas monogami. Tujuan perkawinan itu tidak lain untuk membentuk keluarga atau maksudnya rumah tangga. Sementara menurut Sutojo Prawiro Hamidjojo menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seseorang pria dengan wanita yang dilakukan secara formal dengan undang-undang yuridis dan kebanyakan religius. Menurut pasal 1 itu nomor 1 tentang perkawinan. Jadi perkawinan itu mencatat pencatatan perkawinan atas perkawinan yang sah menurut Islam atau mengenai rukun dan syarat mengenai dengan syariat Islam yang dilakukan dengan kantor hukum perkawinan di Indonesia ini sangat menganut prinsip hukum bahwa hukum positif negara undang-undang perkawinan menyerahkan keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan setiap orang kepada hukum agamanya masing-masing. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pengertian pembatalan perkawinan itu menurut Ridwan Syahrani menyebutkan bahwa pembatalan program perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan oleh para pihak suami istri atau salah satu pihak suami istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan. Pertemuan keempat itu ada memahami akibat perkawinan. Yang pertama kita harus memahami dulu tentang hak dan kewajiban suami istri. Menurut Abadan, hak adalah kepentingan dan juga kekuasaan, sedangkan kewajiban itu imbangan antara hak di lain pihak. Jadi jika salah satu pihak memiliki hak, maka pihak yang satunya memiliki kewajiban, dan seperti itu sebaliknya. Lalu dalam hubungan suami istri maka muncullah kewajiban serta hak untuk mereka. Misalnya untuk suami, dia memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, lalu istri juga memiliki hak untuk dinafkahi. Begitu pula dengan kesetiaan antara suami istri, mereka harus saling setia agar tidak melanggar hak mereka berdua.
Lalu untuk harta benda dalam perkawinan, harta perkawinan itu terdapat di dalam suatu perkawinan yang merupakan gabungan dari harta asal suami, harta asal istri, dan harta bersama. Pasal 35 ayat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan maka itu harta bersama. Harta dalam perkawinan itu dibagi menjadi dua, harta bersama dan harta bawaan. Untuk pertemuan kelima, jadi tujuan perkawinan itu sendiri dalam KUH Perdata tidak hanya untuk melahirkan keturunan. Hal lain yang menurut KUH Perdata tidak mencantumkan nama persetubuhan. Jadi meskipun dasar perkawinan adalah perbedaan gender, kemungkinan nikah tidak mutlak, bahkan dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan perkawinan antara orang lanjut usia. Ketentuan hukumnya sangat jelas dan mereka telah melepaskan diri dari landasan psikologisnya. Dari sudut pandang hukum perdata dan dari sudut pandang berbagai hukum, sekalipun terdapat perbedaan konsep, putusnya perikatan perkawinan memiliki kecenderungan yang sama, yaitu kematian, perceraian, dan keputusan hakim. Menurut pasal 1 Undang-Undang, bahwa akibat putusnya perundang-undangan akibat perceraian, yang pertama karena orang tua tidak berkewajiban mengasuh dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anaknya. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan akan memutuskan. Yang kedua, jika ayah tidak dapat melakukan kewajiban dalam biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu pun memikul biaya tersebut. Yang ketiga, pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk membiayai hidup atau menentukan kewajiban mantan istri. Langsung saja kita membahas tentang hukum benda di pertemuan ke-6. Hukum benda itu adalah hukum yang mengatur antara hubungan manusia sebagai subjek hukum dan benda sebagai objek hukum. Intinya dari hukum benda atau hukum kebendaan itu adalah suatu serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang atau subjek hukum dengan hukum secara langsung antara seseorang dengan benda. Maksudnya itu objek dari hak milik yang melahirkan berbagai hak kebendaan. Untuk sistem hukum benda ini perlu diingat merupakan sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru, tidak hanya yang telah diresmikan undang-undang. Jadi hanya bisa mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang telah diresmikan dalam undang-undang saja. Untuk perbedaan macam-macam benda, yang pertama itu menurut pasal 540 KUH Perdata ada yang namanya benda bergerak dan benda tidak bergerak. Lalu undang-undang membagi benda menjadi beberapa macam. Yang pertama itu benda yang dapat diganti, benda yang tidak dapat diperdagangkan, benda yang dapat dibagi, dan benda yang bergerak. Untuk asasnya merupakan hukum yang memaksa, lalu dapat dipindahkan. Yang ketiga itu ada asas individuality. Yang keempat ada asas totalitas. Yang kelima ada asas tidak dapat dipisahkan. Keenam ada asas prioritas. Yang ketujuh ada asas percampuran. Lalu yang kedelapan ada asas perlakuan yang berlainan terhadap benda yang bergerak dan tidak bergerak. Yang kesembilan asas publicated. Yang kesepuluh ada sifat perjanjian. Nah, itu tadi
materi yang pernah kami sampaikan dari presentasi atau dari pertemuan pertama, dari pertemuan ketujuh. Untuk pertemuan pertama itu hanya ada perkenalan, lalu yang untuk materi ada pertemuan kedua dan hingga ke pertemuan ketujuh, yaitu ada 6 materi. Sekian video ini, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.